Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Wilda Atika, NIM P1712018-3037 dari anak Farma 2A. Di sini saya akan membahas tentang bahan kimia obat, yaitu kadmium. Jadi di sini yang akan saya bahas yaitu ada 6 topik. Yang pertama, pengertian kadmium, yang kedua, efek kadmium pada tubuh, yang ketiga, gejala yang ditimbulkan oleh kadmium, yang keempat, penyakit yang disebabkan oleh kadmium, yang kelima, contoh obat tradisional yang mengandung kadmium, yang keenam yaitu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis kadmium. Yang pertama, apa sih kadmium itu? Kadmium merupakan logam yang bersifat kronis pada manusia yang biasanya terakumulasi dalam ginjal. Keracunan kadmium dalam waktu lama membahayakan kesehatan paru-paru, tulang, hati, kelenjar, reproduksi, dan ginjal. Logam ini bersifat neurotoksin yang menimbulkan dampak kerusakan pada indera penciuman. Kadmium merupakan logam dengan nomor atom 48 yang memiliki massa atom 112,414 yang termasuk dalam logam transisi pada periode 5 di tabel periodik dan dikenal sebagai unsur chalcopyr. Berikut adalah karakteristik kadmium. Kadmium adalah logam berwarna putih perak, lunak, mengkilap, tidak larut dalam basa, serta menghasilkan kadmium oksida jika dipanaskan. Kadmium secara umum dapat dikombinasi dengan klor menjadi CdCl atau belerang menjadi CdS. Kadmium membentuk Cd2+ yang tidak stabil. Cd memiliki nomor atom 40, berat atomnya 112,4, titik lelehnya 321 derajat Celcius, titik didihnya 767 derajat Celcius, dan memiliki massa jenis 8,65 gram per cm kubik. Logam kadmium memiliki karakteristik berwarna putih keperakan seperti logam aluminium. Memiliki sifat yang tahan panas, tahan terhadap korosi, dan kadmium biasanya digunakan untuk elektrolisis bahan pigmen untuk industri cat, enamel, dan plastik. Logam kadmium biasanya selalu dalam bentuk campuran dengan logam lain dan dalam pertambangan timah hitam dan seng. Menurut Palar 2004, kadmium ini dapat berefek pada tubuh kita, yaitu terdapat pada 4 organ, yaitu ginjal, paru-paru, tulang, dan reproduksi. Yang pertama pada ginjal. Logam kadmium dapat menimbulkan gangguan dan bahkan mampu menimbulkan kerusakan pada sistem yang bekerja di ginjal. Kerusakan yang terjadi pada sistem ginjal dapat dideteksi dari tingkat jumlah atau jumlah kandungan protein yang terdapat dalam urin. Petunjuk kerusakan yang dapat terjadi pada ginjal akibat logam kadmium yaitu terjadi asam amniuria dan glukosuria, dan ketidaknormalan kandungan asam urat, kalsium, dan fosfor dalam urin. Yang kedua terdapat pada paru-paru. Keracunan yang disebabkan oleh peristiwa terhidupnya uap atau debu kadmium juga mengakibatkan kerusakan terhadap organ respirasi paru-paru. Kerusakan paru-paru tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari keracunan kronis yang disebabkan oleh kadmium. Yang ketiga yaitu pada tulang. Efek keracunan kadmium juga dapat mengakibatkan kerapuan pada tulang. Gejala rasa sakit pada tulang sehingga menyulitkan untuk berjalan terjadi pada pekerja yang bekerja pada industri yang menggunakan kadmium. Penyakit tersebut dinamakan itai-itai. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu terdapat pada organ reproduksi. Daya racun yang dimiliki oleh kadmium juga mempengaruhi sistem reproduksi dan organ-organnya. Pada konsentrasi tertentu, kadmium dapat mematikan sel-sel sperma pada laki-laki. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa akibat terpapar oleh uap
logam kadmium dapat mengakibatkan impotensi. Yang selanjutnya yaitu gejala terkontaminasi kadmium. Yang pertama, gejala akut. Gejala akut adalah ketika gejala penyakit seseorang tiba-tiba muncul dan memburuk secara cepat. Dan apabila terkontaminasi logam Cd, gejala akut yang ditimbulkan yaitu diantaranya sesak napas, kerongkongan kering, napas pendek, kematian, menggigil, dan sakit kepala. Kemudian untuk gejala kronisnya, yaitu merupakan penyakit yang berkembang secara bertahap dan menjadi semakin buruk seiring waktu. Apabila terkontaminasi Cd, gejala kronis yang mungkin terjadi yaitu napas pendek, kemampuan mencium bau menurun, berat badannya menurun, dan gigi terasa ngilu. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih kadmium dalam tubuh. Logam berat kadmium bisa masuk ke dalam tubuh hewan ataupun manusia melalui berbagai cara, yaitu dengan cara yang pertama dari udara yang tercemar, misalnya asap rokok dan asap pembakaran batu bara. Yang kedua melalui wabah atau tempat berlapis kadmium yang digunakan untuk tempat makanan atau minuman. Yang ketiga melalui kontaminasi perairan dan hasil pertanian yang tercemar kadmium. Yang keempat melalui jalur rantai makanan, dan yang kelima melalui konsumsi daging yang diberi obat antelmites yang mengandung kadmium. Yang selanjutnya, absorpsi kadmium dalam saluran pencernaan meliputi dua tahap, yaitu penyerapan kadmium dari lumen usus melewati membran brush border ke dalam sel mukosa, dan yang kedua, transport kadmium ke dalam aliran darah dan deposisi dalam jaringan, terutama di deposit di hati dan ginjal. Seperti halnya Zn, kadmium memiliki afinitas yang tinggi pada testis sehingga konsentrasi pada jaringan testis jauh lebih tinggi dibandingkan pada jaringan lain. Absorpsi pada makhluk hidup air seperti ikan dibagi dalam 3 proses utama, yaitu di air melalui permukaan pernapasan, misalnya insang. Yang kedua, penyerapan dari air ke dalam permukaan tubuh dan dari makanan. Yang ketiga, melalui partikel atau air. Kadmium masuk ke dalam tubuh manusia terjadi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Untuk mengukur asupan kadmium ke dalam tubuh manusia, perlu dilakukan pengukuran kadar Cd dalam makanan yang dimakan atau kandungan Cd dalam feses. Sekitar 5% dari diet kadmium diabsorpsi dalam tubuh. Sebagian besar Cd masuk melalui saluran pencernaan, tetapi keluar lagi melalui feses sekitar 3-4 minggu. Kemudian dan sebagian kecil dikeluarkan melalui urin. Kadmium dalam tubuh terakumulasi dalam ginjal dan hati, terutama terikat sebagai metalothionein. Metalothionein ini mengandung asam aminosintetein, di mana Cd terikat dengan gugus sulhidril atau SH, dan enzim karboksil sinteinil, histidil, hidroksil, dan fosfatil dari protein dan purin. Kemudian kemungkinan besar pengaruh toksisitas Cd disebabkan oleh interaksi antara Cd dan protein tersebut, sehingga menimbulkan hambatan terhadap aktivitas kerja enzim dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan apabila terkontaminasi logam berat Cd, yaitu yang pertama tumor, yang kedua penyakit itai-itai, yang ketiga melanosis atau kelainan pada proses pembentukan pigmen melanin kulit, yang keempat kanker kulit, yang kelima kanker payudara, yang keenam penyakit jantung, yang ketujuh pembentukan artritis, yang kedelapan kerusakan tulang, dan yang kesembilan hipertensi. Yang selanjutnya yaitu kasus pencemaran logam Cd di Jepang yang menyebabkan penyakit itai-itai. Itai-itai disease atau penyakit itai-itai yang terjadi di Jepang pertama kali ditemui pada area yang sangat tercemar di lembah Sungai Jinzu, terletak
di prefektur Toyama, Jepang. Penyakit ini sendiri menunjukkan gejala nefropati dan osteomalacia. Kedua penyakit ini merupakan penyakit yang timbul akibat adanya kandungan kadmium dalam tubuh. Kasus keracunan kadmium ini terjadi di saat Jepang sedang gencar memproduksi senjata untuk kebutuhan militer. Penambangan yang dilakukan Mitsui Mining dan Smelting Company secara tidak langsung membuat penderitaan penduduk di Sungai Jinzu menjadi efek yang berkepanjangan. Di tahun 1967, teridentifikasi kandungan kadmium, seng, dan tembaga dari 34 area irigasi yang menggunakan sistem pengairan Sungai Jinzu dan 16 area irigasi yang menggunakan sistem pengairan lainnya. Area pengairan Sungai Jinzu dengan kandungan logam berat yang paling parah. 34 area persawahan padi di sekitar Sungai Jinzu ditemukan 4,04 ppm kandungan logam berat dalam air yang memasuki area tersebut. 2,42 ppm kandungan logam berat di tengah area persawahan dan 2,24 ppm di area outlet irigasi. Sedangkan logam kadmium sendiri berkisar kurang dari 1 ppm di seluruh wilayah persawahan. Hasil hipotesis adalah masuknya kadmium dalam tubuh manusia diduga karena padi yang dihasilkan kawasan tersebut terpapar kadmium. Keseluruhan padi yang diteliti konsentrasi logam kadmium beragam mulai dari 1 ppm hingga yang tertinggi mencapai 6,88 ppm. Penelitian tersebut menjadi titik terang bagaimana warga setempat teracuni logam berat kadmium. Pada umumnya mereka mengkonsumsi padi hasil pertanian setempat. Hal ini juga menjadi kesimpulan dari artikel terdahulu bahwa keracunan kadmium memang dari oral atau mulut berlanjut ke pencernaan. Selanjutnya yaitu contoh obat tradisional yang mengandung kadmium. Di antaranya ada jamu begalinu. Jamu begalinu adalah salah satu produk obat tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat. Jamu ini diyakini dapat menghilangkan begalinu, capek, nyeri otot, dan tulang, memperlancar peredaran darah, memperkuat daya tahan tubuh, dan menghilangkan sakit seluruh badan. Banyak industri obat tradisional maupun industri kecil obat tradisional yang mengembangkan jamu ini dengan ramuan-ramuan tertentu. Batas maksimum dari logam berat kadmium dalam jamu menurut ketetapan Dirjen POM Republik Indonesia tahun 2014 kurang dari 0,3 mg per kilogram berat badan. Kontaminasi logam kadmium pada jamu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kondisi budidaya dan proses produksinya. Kondisi budidaya. Kondisi tempat penanaman menjadi salah satu faktor masuknya logam CD dalam tanaman baku jamu. Tanaman obat yang ditanam pada tanah yang tercemar logam akan mengabsorpsinya dan terakumulasikan dalam tangkai daun dan bagian daunnya. Kontaminasi logam berat CD pada proses penanaman dapat berasal dari aktivitas gunung berapi, kandungan murni dari tanah, penggunaan pestisida, dan juga pemberian pupuk. Yang berikutnya, proses pembuatan atau produksi. Masuknya CD dalam obat herbal dapat berasal dari pengerobosan logam dari alat produksi. Alat-alat produksi jamu umumnya terbuat dari stainless steel. Dalam pembuatan alat tersebut tentunya ada proses penyambungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Umumnya dilakukan dengan ZN. Seng memiliki impuritas alami yaitu CD, sehingga CD dapat masuk dalam alat produksi jamu. Selanjutnya yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kadar kadmium yang terdapat dalam sampel jamu begalinu. Alat-alat yang digunakan diantaranya neraca analitik, pipet tetes, lampu ukur, pipet ukur, bola hisap, corong, pengaduk, kaca arloji, sendok, gelas ukur, botol kaca, seperangkat alat refleks, dan instrumen AAS. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan diantaranya jamu begalinu, larutan stok
CD 1000 ppm, HNO3 65%, HCl 37%, kertas saring, Aquates. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan metode analisis kadmium ini, yang pertama yaitu pengaturan instrumen AAS, yaitu meliputi pengaturan panjang gelombang kadmium pada 228,8 nanometer, laju alir gas asetilen pada 2 liter per menit, laju alir udara pada 10 liter per menit, lebar celah pada 0,5 nanometer, dan kuadrat arusnya 10 mA. Yang kedua yaitu pembuatan kurva standar kadmium, yaitu dengan membuat larutan baku standar CD 10 ppm dibuat dengan cara memindahkan 1 mili larutan stok CD 1000 ppm ke dalam labu ukur 100 mili dan diencerkan hingga tanda batas. Larutan standar 0,02 ppm, 0,04 ppm, 0,1 ppm, 0,2 ppm, dan 0,4 ppm untuk kurva standar dibuat dengan cara memindahkan 0,1 mili, 0,2 mili, 0,5 mili, 1 mili, dan 2 mili larutan baku standar ke dalam labu ukur 50 mili dan diencerkan hingga tanda batas. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan instrumen AAS. Kemudian langkah berikutnya dilakukan penentuan kadar kadmium dalam jamu dengan menggunakan instrumen AAS. Serbuk jamu pegalinu ditimbang sebanyak 0,5 gram dan dimasukkan ke dalam labu destruksi. Kemudian ditambahkan larutan pendestruksi yaitu HNO3 dengan HCl dengan perbandingan 3:1 atau biasa disebut dengan aqua regia. Digunakan aqua regia karena aqua regia mampu melarutkan logam-logam yang tidak larut dalam asam klorida dan asam nitrat. Kemudian dipanaskan pada temperatur 80 derajat Celcius. Destruksi dilakukan selama 3 jam. Kemudian larutan hasil reflux didinginkan pada suhu ruang dan disaring dengan kertas saring ke dalam botol. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu takar 25 mili dan diencerkan dengan HNO3 0,5 molar sampai tanda batas. Larutan diukur kadar CD terlarut pada panjang gelombang 228,8 nanometer menggunakan AAS dan didapatkan data berupa absorbansi. Kemudian konsentrasi CD dalam jamu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan regresi yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana Y sama dengan absorbansi sampel, A merupakan slope, X konsentrasi sampel dari instrumen, dan B merupakan intercept. Dan kemudian dihitung kadar logam CD dalam jamu dengan rumus kadar CD dalam satuan miligram per kilogram sama dengan VP kali B per W, yaitu di mana VP merupakan volume pengenceran dalam liter, B merupakan kadar yang terbaca instrumen dalam miligram per liter, dan W merupakan berat contoh dalam kilogram. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang bahan kimia obat kadmium. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.